Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dilewati. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang. Shalom teman-teman, kami dari Crystal Voice. Terima kasih ya sudah menonton video cover kami. Dan jangan lupa komen di bawah ini apalagi lagu yang selanjutnya akan kami bawakan. Jangan lupa follow sosial media kita, like, comment, share, subscribe ke channel Nal Poso GKPS Bekasi. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan.
Ya, pinter. Tadi nambah? Tadi. Oke ya. Ya, mari. Udah. Ini kak. Oh, sampai dia sampai sana. Itu ya. Itu ya. Udah. Terus kayaknya dituju kayak tadi yang nggak save kan ya.
Maaf yuk lakon hanami nih. Shalom Bapak Inang semuanya. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu Sonai Humas Sekolah Minggu yang ada di rumah. Shalom sekali lagi buat yang di rumah khususnya. Shalom. Ya, ada beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama adalah tata ibadah kita pada hari ini adalah model B, memakai bahasa Indonesia dengan pengakuan iman Nisianum. Selanjutnya, selesai ibadah nanti siang, ada dilakukan pengapohan kepada keluarga Situa Arlan Rumah Horbo, Boru Damanik, dan yang kedua adalah keluarga Bapak Ricardo Panjaitan, Boru Purba. Selanjutnya, nanti sore jam 16, tepat akan diadakan Natal Pemuda. Kepada kita orang tua supaya menyuruh anaknya untuk mengikuti ibadah Natal Pemuda pada sore hari nanti. Selanjutnya sebelum kita memulai ibadah hari ini, biarlah alat komunikasi kita dinonaktifkan. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 ditambah 2. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Tes, tes. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu
karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus, lahir di Bethlehem, di kandang domba yang hina. Dia datang menjadi miskin, supaya kami menjadi kaya dalam kasih karunia. Dia menjadi hina dan papa, supaya kami layak dan bahagia. Kiranya Roh Kudus hadir membimbing dan bekerja dalam hati kami, supaya kami semakin mengenal kasih karunia-Mu yang sungguh besar. Kami berdoa melalui anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 ditambah 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihatlah hari Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku telah berdosa kepadamu baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan, orang yang menderita,
dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Amin. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian, kita dengarkan persembahan pujian dari sektor Getsemani.
kita menyanyikan lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 ditambah 2. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati diperankan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa,
Dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Sebelum warta jemaat, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 tambah 2. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Shalom, Shalom. warta jemaat bagi kita hari ini, Minggu tanggal 26 Desember 2021. Pertama, berita sakit. Ibu mertua dari Bapak Situa Simon Saragi, Inang calon Samas Hernita Purba, dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2. Rosda Borudamanik, putri dari keluarga Rosman Damanik, Inang Boru Saragi, Jemaat Sektor 3 Dotan, dirawat di RSUD Bekasi. 3. Inang Nuriati Sitio, Jemaat Sektor 2 Bethlehem, dirawat di Rumah Sakit Bakti Kartini karena mengalami serangan jantung. 4. Inang calon Samas, Pristauli Turnip, Sektor 6 Getsemani, dalam perawatan di rumah setelah menjalani kemoterapi yang kedua. 5. Bapak Jubelman Purba, Jemaat Sektor 3 Dotan, pemulihan di rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kedua, jemaat tambah. Keluarga Rako Atlanta Saragi, Inang Yohana Agustina Sihotang, dan 1 orang anak terhitung sejak hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 telah terdaftar sebagai anggota GKPS Jemaat Bekasi, Jemaat asal dari GKPS Jemaat Rogate Pematang Siantar, Resort Siantar 1, Distrik 1, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Indah 2, RT 004, RW 009,
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, masuk ke wilayah pelayanan sektor 3 Dotan. Kepada keluarga, apabila hadir di tempat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, selamat bergabung di GKPS Jemaat Bekasi. Semoga Tuhan memberkati keluarga. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 dilaksanakan ibadah penghiburan kepada keluarga Situa Arlan Saragi, Inang Boru Damanik, sektor 7 Horeb, dan keluarga Ricardo Hamonangan Panjaitan, Inang Boru Purba, sektor 1 Ararat, dimulai pukul 12 WIB atau selesai kebaktian minggu, bertempat di ruang gereja. Keempat, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, perayaan Natal dan hari ulang tahun seksi Nama Poso GKPS Jemaat Bekasi dengan metode offline terbatas dan live streaming dimulai pukul 16 WIB, bertempat di Gereja GKPS Bekasi. Kelima, Senin tanggal 27 Desember 2021 dilaksanakan perayaan Natal Inang Naomi GKPS se-Jabodetabek, bertempat di Gereja GKPS Cikoko dengan metode virtual Zoom dimulai pukul 17 WIB. Keenam, Sabtu 31 Desember 2021 dilaksanakan ibadah pertonggoan ujung tahun, masuk pukul 16 WIB secara offline terbatas dan live streaming yang dikoordinir Panitia Natal Umum. Yang ketujuh, Sabtu tanggal 1 Januari 2022, kebaktian Tahun Baru dilaksanakan secara offline dan live streaming dilayani oleh pengurus harian Majelis Jemaat dan keluarga, masuk pukul 10 WIB. Kedelapan, Minggu tanggal 2 Januari 2022, kebaktian Minggu GKPS Jemaat Bekasi akan dilaksanakan 2 kali ibadah. Pertama, masuk pukul 7 WIB menggunakan bahasa Indonesia secara offline saja. Kedua, masuk pukul 10 WIB bahasa Simalungun dilaksanakan dengan metode offline terbatas dan live streaming. Model kebaktian model B dilayani oleh Majelis Jemaat Sektor 7 Horeb dan jemaat yang beribadah secara offline, Jemaat Sektor 8 Kana, 9 Nazaret, dan 1 Ararat. Yang terakhir, pada hari Minggu 2 Januari 2022, Seksi Sekolah Minggu GKPS Bekasi beribadah bersama orang tua dalam kebaktian umum secara online live streaming di rumah masing-masing dan kembali bergabung dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Demikian warta jemaat pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan-Mu buat GKPS Bekasi, jemaat secara keseluruhan Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada hari ini Tuhan, kami masih boleh mengadakan ibadah kebaktian minggu dengan jemaat yang berada di gereja secara offline maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tapi kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam satu ibadah. Kami sudah menyampaikan Tuhan warta jemaat yang menjadi kegiatan GKPS Jemaat Bekasi dalam waktu-waktu 1 minggu ke depan Bapak. Dan berita-berita yang
dialami jemaat Tuhan. Kami mau berserah kepadamu dalam doa kami pada pagi ini Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, inang mertua dari Bapak Situa Simon Saragi, inang calon Samas Hernita Purba, dirawat di Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rosda Boruda Manik, inang Nuryati Sitio, inang calon Samas Peristauli Turnip, Bapak Jubelman Purba. Tuhan Allah kami yang ada di surga, saudara-saudara kami ini ya Tuhan dalam kondisi jasmani ataupun fisik yang lemah, karena penyakit yang ada pada tubuh mereka Tuhan, membuat mereka tidak mampu untuk melakukan kegiatan mereka seperti sedia kala. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu agar semua proses pengobatan, baik secara medis, dukungan keluarga, dan pengobatan lainnya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke tangan pangkuanmu Tuhan, agar Tuhan yang memberkati dan obat-obatan ataupun makanan yang dikonsumsi menjadi alat bagi Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat GKPS Bekasi yang pada hari ini bertambah satu keluarga Tuhan, keluarga Rako Atlanta Saragi dengan Inang Yohana Agustina Sihotang beserta seorang anak yang berkerinduan bersekutu di GKPS Jemaat Bekasi Tuhan. Kami sungguh bersuka cita menyambut keluarga ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan rindu bersekutu bersama jemaat GKPS Bekasi yang ada sekarang ini Bapak. Dan kegiatan-kegiatan kami berikutnya dalam perayaan-perayaan Natal juga Tuhan. Natal seksi Nama Poso sekaligus hari ulang tahun Nama Poso GKPS Tuhan akan dilaksanakan pada hari ini jam 16 WIB. Kami mau serahkan Tuhan semua pelayan-pelayan yang terlibat dalam perayaan ini nanti Tuhan, agar mereka yang sudah mempersiapkan semampu mereka, semaksimal mungkin Tuhan juga hadir, agar dalam pelaksanaannya nanti mereka boleh Tuhan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan ataupun penyertaan Tuhan dalam melakukan tanggung jawab yang sudah mereka terima Bapak. Dan juga nantinya Bapak pada hari Senin 27 November Naomi se-GKPS Jabodetabek bertempat di GKPS Cikoko akan mengadakan Natal Inang Naomi secara virtual Zoom. Engkau berkati semua Bapak sarana-sarana yang mereka gunakan untuk menghimpun semua Inang Naomi yang ada di Jabodetabek ini Tuhan, walaupun melalui virtual Zoom. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami juga boleh melewati tahun-tahun sebelumnya Tuhan, hingga pada penghujung tahun 2021 ini Tuhan, kami juga rindu bersekutu melalui pertonggoan ujung tahun pada tanggal 31 Desember yang dimulai pukul 16 WIB secara offline dan live streaming, dan dilanjutkan ibadah tahun baru 1 Januari 2022. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memakai kami sebagai pendeta, majelis, dan secara keseluruhan jemaat boleh Bapak melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah GKPS Jemaat Bekasi ini. Pada minggu selanjutnya Tuhan, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, GKPS Bekasi melalui Sinode Jemaat telah bersepakat untuk kembali mengaktifkan ibadah 2 kali dalam minggu kebaktian Tuhan, yang masuk pagi Tuhan pukul 7 WIB, dan untuk masuk
siang hari pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, apapun tujuan daripada kegiatan ini semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi jemaat yang terberkati Tuhan dan selalu berkerinduan untuk bersekutu bersama jemaat-jemaat yang ada di lingkungan GKPS Bekasi ini. Kami juga Tuhan akan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Pendeta Yeni Purba Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami, yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan, agar apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi pada kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Agar kami melalui firman-Mu Tuhan, boleh memperoleh sukacita pada hari ini dan kami boleh bawa pulang ke rumah melalui firman yang disampaikan. Dosa dan kesalahan kami Tuhan tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang kami lakukan sehari-hari. Engkau sucikan kami Bapa, agar kami layak menjadi saluran berkat yang akan kami terima di hari-hari yang akan datang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 ditambah 3. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada kesempatan ini kami boleh merasakan sukacita Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Dan kami hendak memenuhi sukacita kami dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin memampukan kami dan akan semakin
membuat kami lebih mengenal siapakah Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dengan kerendahan hati kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Hitaganupan Bapak Inang Hasoman Namaposo dan adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing, atau yang mengikuti ibadah pada hari ini di gereja kita yang tercinta GKPS Bekasi. Ya, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita ubata aima humbani kitab Yohanes bindu sada ayat 14 das hubani ayat 10 waluh. Iya. Saya berharap kita semua membawa Alkitab dan tentunya akan bersama-sama di dalam sukacita untuk membacakan teks renungan taon. Yohanes bindu sada ayat 14 das subani ayat 10 waluh. Karena hari ini ibadah bahasa Indonesia, maka kita akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Ase Europinasya mahanami mambasa hontene. Dan bahkan pastinya yang di rumah, karena tidak sulit untuk mengambil Alkitab kita dari tempatnya, silahkan juga membuka dan kita sama-sama menyimaknya. Ase Europinasya hanami nasyam orang tua nami Bapa, aimana mengurupi hanami mambasa ayat 14. Bapa pakon pemuda, ya, atau kaum laki-laki. Ayat 15, Holi aima hanami pakon nasyam haganupan orang tua nami inang. Dan juga pemudi atau kaum perempuan. Ya. Sonaima seterusnya dasubani ayat 10 waluh teneh. Ya, ase doma dapat Bapak Inang? Sudah ya? Kita akan membacanya bersama-sama. Untuk judul perikopnya kita baca bersama-sama nayatas niai bindu sadai, ya. Kita baca bersama-sama ayat 14 baru ipukah orang tua nami Bapa pakon pemuda. Ya, sada dua, iya. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, si Barjema Dasni, terima kasih Bapak Inang, Hasoman Namaposo, bahkan adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja dan yang ada di rumah, Ibagas Pangurupion Nasyam, untuk kita bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan Bani Panorang On. Shalom Batahagan Upan, Horas, Jua-jua. Iya, selamat hari Minggu. Salam Natal. Iya. Kita ganupan Bapak Inang, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, walaupun sebenarnya mungkin ya
wajah familiar begitu ya. Tapi siapa begitu ya? Ya, Tokin Hanami boleh memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Yeni Septiani Boru Purba. Purbani Aima Purba Pak. Hanami, ya walaupun status wajah masih muda, ya masih cantik ya Inang. Iya. Tapi kami sudah berkeluarga. Ya, suami atau penama ngalop Hanami Aima Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Sinagani Aima Sinaga Bonar. Ya, Hanami sebagai pendeta sekolah minggu distrik 7. Mungkin adakah guru-guru sekolah minggu di sini yang hadir? Oh, mungkin yang di rumah ya. Adik-adik sekolah minggu, abang kakak guru sekolah minggu, ya kita sudah ya cukup banyak terlibat di pelayanan sekolah minggu distrik, dan Hanami Maai pendeta sekolah minggu i distrik Pituon. Walaupun sudah menikah, tapi kami masih belum punya niombah. Ya, Arapuhur nami, boy homanas siam orang tua nami, juga ikut turut mendoakan kami keluarga. Sehat-sehat. Hanami parayausang tene, adong parayausang. Iya, dong namini John orang tuaku, Bapak Tongah, tapi tadi di Ting-Ting sedang sakit ya. Emang keluarga Bapak Jubelman Purba Inang Boru Sipayung. Iya, so naima perkenalan singkat humben nami, salam sehat, salam sukacita, selamat Natal mahubata hagenupan. Iya, Bapak Inang, nama poso adik-adik sekolah minggu, saya mau tanya apakah ada sukacita hari ini? Iya, Bapak Inang kita perlu bersukacita. Sekali lagi, apakah ada sukacita hari ini? Iya, Bapak Inang, karena saya dan juga Nasiam semua bersukacita, saya tidak sendiri di sini. Saya bawa teman saya bisa. Ya, saya tidak seorang diri di sini. Saya mau ditemani oleh yang bernama Nini. Iya, boleh Bapak Inang membantu saya? Nini on boru purba doon homa. Samerek kanami. Boleh Bapak Inang bantu saya? Nini. Iya. 1, 2, 3. Iya, adik-adik sekolah minggu ada juga di sini. Nini 1, 2, 3. Ya, nggak dengar dia loh. 1, 2, 3. Nini. Halo. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Inang? Apa kabar Bapak Inang? Luar biasa katanya. Lah, kamu apa kabarnya Nini? Aku juga kabarnya sukacita. Sukacita. Wah, kamu sukacita kenapa? Ya, aku sukacita karena hari ini aku marminggu. Betul ya? Marminggu, Mar Natal di GKPS Bekasi Kak Pendeta. Oh, berarti kita semerek ya, Purba ya? Ya, semerek. Nah, kalau begitu karena Nini bersukacita, Kak Pendeta juga bersukacita, mari Bapak Inang juga bersukacita, kita sama-sama menyanyikan lagu Haleluya nomor 40 sada. Ayat sada tambah ayat tolu. Ada sukacita Nini? Sukacita sekali. Sukacita, sukacita. Mari Bapak Inang yang bersukacita menyambut kelahiran Tuhan, kita sama-sama bernyanyi Haleluya 40 sada, ayat sada tambah ayat tolu. Semuanya tersenyum. Musik memuji Tuhan
Iya, Bapak Inang kita bersuka cita dan Nini juga bersuka cita. Bagaimana Nini untuk perayaan Natal di keluargamu? Apa yang sudah kamu persiapkan? Aku sudah banyak persiapan, Kak Pendeta. Aku sudah beli baju Natal. Ayo, siapa yang sudah beli baju Natal? Iya, ada adik sekolah minggu yang tunjuk tangan. Lalu Nini, apa lagi yang sudah kamu persiapkan? Aku sudah ada kue Natal dan tahun baru di rumah. Siapa yang sudah punya kue Natal? Adik-adik sekolah minggu? Ada Gocu, ada siapa namanya, Dek? Iya, malu-malu dia. Dan mungkin Bapak Inang kita sudah mempersiapkan kue Natal, sudah? Wah, boleh juga nih. Iya. Nah, apa hanya itu saja yang kamu persiapkan, Nini? Iya, hanya itu. Aku pasang pohon Natal. Aku bikin kue sama mama. Gak ada yang lain yang kamu persiapkan? Tidak, itu sudah cukup. Wah, Bapak Inang dan adik-adik sekolah minggu, abang kakak, ternyata yang dipersiapkan oleh Nini hanyalah yang berupa, ya, hal-hal yang terlihat. Baju Natal, pohon Natal, dan juga kue Natal dan tahun baru. Nah, Nini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan supaya Nini tahu, ya, supaya Nini tahu siapakah Yesus yang lahir itu. Dan mari kita akan mendengarkannya bersama-sama. Baiklah Kak Pendeta, aku mau dengar firman Tuhan bersama dengan Bapak Inang, Abang Kakak, dan teman-teman sekolah minggu. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis dan jangan pikirannya melayang-layang ya. Siap Kak Pendeta? Dadah Nini, mari abang kakak semuanya dadah. Iya, kita haganupan Bapak Inang. Ya, tadi sudah disampaikan apa yang dikatakan oleh Nini, bahwa ternyata ada banyak hal yang dipersiapkan, tetapi ada sesuatu yang lupa untuk kita persiapkan. Ya, lewat firman Tuhan hari ini akan menolong kita lebih dalam lagi untuk memahami apakah arti Natal itu. Kita haganupan Bapak Inang, Hasuman Amaposo dan adik-adik sekolah minggu. Bapak gereja Lutheran yaitu Bapak Martin Luther pernah berkata, firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman atau perkataan Tuhan tidak pernah sia-sia. Berbeda teneh dengan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia sering sekali omong doang. Berbeda yang dikatakan, berbeda yang dilakukan. Dan manusia pada umumnya suka basa-basi. Ya, adong ma contoh nih ya, ada ilustrasi. Ada satu orang punya telur asin, sudah matang. Lalu dia makan telur asin ini, ya lagi ada di ruangan gereja misalnya. Di dalam gedung gereja itu orangnya banyak. Lalu dia mengatakan, ya menawarkan sih, tapi lah mungkin terbagi. Satu telur asin dibagi 5 atau 10 orang. Bukankah begitu Bapak Ina? Ya, suka basa-basi, tapi enggak juga dikasih. Kan Aido? Demikianlah manusia pada umumnya. Tapi kita mau melihat bagaimanakah, ya, bagaimanakah dengan Allah? Bagaimanakah dengan Allah yang selalu mengatakan, bahkan di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan sudah berabad-abad berjanji mengatakan tentang
Allah mengungkapkan perkataannya hanya dengan basa-basi saja? Apakah Allah hanya omong doang? Apakah dia berbicara tidak sesuai dengan prakteknya? Ya. Apakah Allah hanya berjanji manis? Iya. Kalau Allah hanya berjanji manis, kita bilang apa? Mana janji manismu? Kan gitu ya. Tapi ternyata Bapak Inang, Allah tidak berjanji manis. Allah tidak hanya omong doang. Dia tidak hanya cakap yang basa-basi saja. Kita haganupan Bapak, Inang, pemuda-pemudi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Semua pertanyaan itu sudah terjawab. Semua perkataan Tuhan Allah sudah terjawab melalui peristiwa Natal. Peristiwa kelahiran Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar-benar nyata. Firman Tuhan bukan sekedar basa-basi, omong doang. Mari Bapak Inang kita membaca dari Yohanes Bindu Sada ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Iya, jelas sekali ya tahun bani teks ni ambillah tahun bani ayat 14 ai, firman itu telah menjadi manusia. Ini perlu sekali, ayat on perlu sekali Bapak Inang, Hasama nama Ponso adik-adik sekolah minggu untuk kita maknai dengan baik. Dan ada beberapa hal ya, humbani perikop on yang bisa kita renungkan di dalam ibadah Natal Bani Panorang. Yang pertama adalah Kristus adalah firman Allah yang sifatnya kekal. Iya. Halani ya tahun nokan bani ayat 3 donokan ayat 15 ya. Ya, Yohanes saja memberi kesaksian bahwa dia ada sebelum aku, nih kan? Dia sudah ada sebelum aku. Dan dia akan tetap ada sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali untuk memberikan penghakiman. Allah, Kristus itu adalah firman Allah yang bersifat kekal. Ayat ini dimulai dengan kata firman. Kata firman dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, aima disebut logos. Firman atau logos itu berarti perkataan, pikiran, konsep, ungkapan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ini menyatakan kepada kita bahwa ketika Allah berfirman, ya, berarti ia sedang mengkomunikasikan dirinya sebagai manusia. Onma maknana parlobe. Yohanes mengumumkan bahwa dari permulaan yaitu firman, logos, dia itu sudah ada. Yang tidak lain, dia itu adalah Allah. Ini Yohanes Bindu Sada ayat Sada mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu jelas sekali Yohanes Bindu Sada ayat Sada maka tahun ai. Kemudian dalam peristiwa Natal Bapak Inang, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu, Allah melakukan komunikasi, memperkenalkan kepada dunia dalam tubuh manusia. Memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam tubuh manusia sendiri.
aiman naya tahun bani ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Inti dari keseluruhan Injil Yohanes hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal, yang datang menjadi manusia. Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang kekal. Napa duahon? Yang kedua yang hendak disampaikan melalui teks perikop on adalah Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Bapak Inang, mari kita kembali memperhatikan bani ayat teks ini ambilat taon. Dalam perikop ini kita melihat bahwa logos itu bukan hanya firman yang kekal. No, karena naparlobe kan, ya, naparlobe ai, logos itu firman itu dia bersifat kekal, tapi dia ternyata tidak hanya bersifat kekal, bukan hanya firman yang kekal, namun ia juga menjadi firman yang berinkarnasi. Firman yang berinkarnasi artinya yang menjelma menjadi manusia. Ya, memang benar Bapak Inang Hasoma Nama Poso jemaat Tuhan adik-adik sekolah minggu. Ya, memang benar bahwa inkarnasi tidak ada tertulis dalam Alkitab kita. Ya, kami yakin Nasiam pasti sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Keluaran ya. Aido. Enggak ya. Dari Kejadian sampai Wahyu pasti kita sudah ya langpet tiap hari bahasa ai, tapi kalau kita rajin marminggu ya pasti ayat itu sudah terbaca ya. Nah, memang di dalam Alkitab tidak ada tertulis kata inkarnasi. Namun Bapak Inang Hasoma Nama Poso adik-adik sekolah minggu, gambaran tentang inkarnasi itu berulang kali sangat jelas digambarkan, dinyatakan, dikatakan di dalam Alkitab kita. Firman Allah yang telah ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus sejak pada mulanya. Ini ya tahun bani bindu sada ayat sadanokan. Firman itu turun dari sorga, turun dan hidup di antara kita dalam wujud manusia. Ya, itu sangat jelas sekali dikatakan dalam perikop teks ini ambil tahun. Sehingga kitab Injil Yohanes ini Bapak Inang Hasoma Nama Poso adik-adik sekolah minggu mau menggambarkan kedatangan firman sang logos itu ya ke dalam hidup manusia. Logos itu, firman itu sesungguhnya adalah Allah sendiri. Yang benar-benar Allah itu sendiri yang benar-benar dia menjadi manusia dan diam tinggal di antara, di tengah-tengah kehidupan kita Bani Panorang Ijia. Oleh karena itulah dalam istilah teologi ya, kata menjadi manusia ya, menjadi manusia, menjadi daging itu disebut dengan istilah inkarnasi. Logos itu ya berinkarnasi. Dia pada mulanya sudah ada menjadi daging ya, seperti manusia yang juga karena dia sudah menjadi manusia, dia juga tahu yang namanya penderitaan. Dia juga tahu rasanya sakit ya. Karena dia sudah menjadi manusia. Firman Tuhan yang sempurna itu firman yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Firman yang ilahi itu saat ini sudah bisa dilihat, dirasakan, dialami oleh kita manusia. Iya. Memang saat ini tidak bisa kita lihat lagi ya. Karena dia sudah naik ke sorga. Tapi masih bisa kita rasakan. Ya. Dirasakan oleh saya, adik-adik sekolah minggu, Bapak Inang Hasoma Nama Poso
hita haganupan bisa dirasakan melalui kelahiran Yesus itu. Berita sukacita dari teks on bahwa firman itu ya, yang menurut pikiran manusia pada waktu itu sebagai sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa kita capai, firman itu, Allah itu tidak bisa kita capai, tapi ketika dia menjadi manusia, maka kita bisa menjangkaunya. Ketika dia lahir ke dunia, kita bisa menjangkaunya. Yang transenden menjadi yang imanen, yang tadinya tidak terlihat tetapi menjadi terlihat, yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Ketika dia lahir menjadi manusia, datang ke dunia ini lewat kelahiran Yesus Kristus. Ya, kehadiran Sang Firman itu lewat kelahiran Yesus Kristus adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti Bapak Inang, apa yang disampaikan oleh Allah mulai dari perjanjian lama, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, itu terbukti lewat kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada hari ini, ya, walaupun kita tidak bisa melihat Yesus saat ini secara langsung, tapi dia nyata Bapak Inang. Ya. Sehingga kita saat ini boleh mengenal lewat Alkitab, lewat kebenaran firman, kita boleh mengenal sosok siapa Allah itu, siapa Yesus yang lahir itu. Hase hita haganupan kelahiran Yesus, Sang Firman itu, ya, sudah nyata di tengah-tengah kita. Mari, apa yang menjadi respon kita? Marnatal mahita sadarion. Kami tadi mengatakan apakah ada sukacita? Ya, bersukacita Bapak Inang, karena Yesus lahir. Kalau Yesus tidak lahir, Allah itu tidak berinkarnasi menjadi manusia di dalam wujud Yesus, maka keselamatan itu tidak akan ada. Saya tidak selamat, Bapak Inang tidak selamat, adik-adik sekolah minggu tidak selamat. Ya. Tetapi dia mau datang, dia turun, karena ada nokan ini hanami, dia turun dari sorga dalam wujud manusia melalui bayi Yesus. Ya. Yang apa? Yang kelahirannya ditolak juga ya, kan Edo? Dia lahir bukan di rumah sakit mewah. Iya. Kalau saya dulu lahir di bidan. Udah hebat kali di bidan ya Pak ya. Tapi Yesus jangankan bidan. Iya. Untuk tempat Maria melahirkan beristirahat aja tidak ada gitu loh. Dia ditolak. Sehita haganupan, maka bersukacitalah karena kita memiliki keselamatan itu lewat kehadiran Yesus ke dunia. Nah, gabe tema kita bani hari Minggu on Aima, gabe daging mahatain, betul ya? Iya. Mungkin sudah ditingtingkan dan kita sudah tahu itu. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia, maka kita beroleh keselamatan. Anggolang turun ia hun surga dalam wujud manusia, bayi Yesus yang lahir itu. Kita tidak memiliki keselamatan Bapak Ina. Iya, inilah sukacita Natal. Sukacita Natal bukan hanya baju baru, bukan hanya kue Natal. Udah banyak inang yang bikin nastar ya. Kombang loyang, sudah banyak. Kue kacang, kacang goreng, kacang panjang, kacang-kacangan, ya, hati-hati asam uratan. Ya. Sudah banyak yang dipersiapkan. Ya. Tapi lewat kelahiran Yesus ini, mari lebih memaknai dengan mendalam. Nah, menjadi refleksi bata naparlobe. Hari ini kita merayakan Natal tuntunan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia Natal kedua.
Sudah pandomar bahasa Simalungun kan? Tuntunan ini. Iya. Hari ini kita merayakan Natal tuntunan. Kita merayakan kehadiran Yesus Sang Mesias Juru Selamat kita. Yesus yang adalah manusia sebagai perwujudan Allah. Ya. Dia mewakili Allah. Dia berasal dari Dia yang di sorga itu. Menunjukkan dirinya. Memberikan dirinya untuk memberikan keselamatan dan menyertai kita. Sehingga Immanuel, Allah bersama dengan kita. Ya, lang bedong ijon bayi Yesus aida panditan ini. Tungungan doai, pas doai. Ya. Tetapi lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Adong doi ijon sonari kan? Apakah dia ada di hatiku? Apakah dia menyertai aku? Ya, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Napa dua hon hitaganupan naga berefleksi bata firman telah menjadi manusia, berarti segala perkataan sonokan ini hanamiai, segala perkataan Allah tentang kedatangan juru selamat yang sudah ditunggu-tunggu selama berabad-abad sudah menjadi kenyataan. Firman Allah yang abstrak, yang tidak terlihat karena jauh di sana kemudian menjadi terlihat, yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Hadir lewat sosok tubuh yang konkret, lewat kehadiran bayi Yesus itu. Oleh karena itu, ya, dengan kelahiran Yesus ini, perkataan telah menjadi sama dengan perbuatan, tidak basa-basi lagi. Kalau Allah saja tidak omdo, maka di dalam ibadah perayaan Natal ini pun mengingatkan kita untuk juga manusia. Manusia siapa? Kita. Kita semua juga jangan omdo lah. Jangan omong doang gede, perbuatan nol. Semua bisa mengkritik, tapi apa solusi? Aneh itu, ya. Semua bisa menyampaikan pesan, silahkan, tetapi kasih juga solusi. Allah tidak omdo, iya. Allah tidak PHP, ya. Pemuda-pemudi ada di sini, pemuda-pemudi, abang ganteng, abang cantik, kakak cantik, abang cantik nggak ada ya, abang ganteng ya. Abang ganteng ada ya, kakak cantik ada di sini, pemuda-pemudi. Mana tuh ya pemuda-pemudi? Karena yang orang tua pun kayaknya masih muda aja gitu kulihat dari sini ya. Iya, pemuda-pemudi. Iya, jangan PHP-in ceweknya atau cowoknya, guys. Please. Ya. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, iya, lakukan. Ulang holy game. Adong masada garama atau bapa ai, iya, melakukan kesalahan lalu dia bilang sama pasangannya, ya maaflah ya nang ya, nggak gitu lagi pun ku buat nenek, iya. Hai sebulan kemudian, yulaki tong nenek, elang basa-basi mandus hapnya, elang natong ngebiay dah, ya, jangan omong doang, karena Allah pun tidak hanya berjanji-janji manis, Allah pun tidak hanya omong doang. Dia benar-benar membuktikan perkataannya lewat bayi Yesus yang lahir ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, patoluhon Bapak Inang hasama nama poso adik-adik sekolah minggu, Tuhan Allah telah menggenapi janjinya kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya akan menjadi lebih baik lagi, ya? Apakah ada di antara kita yang pernah bernazar? Ya. Apapun itu, mari lakukanlah itu, tepatilah janji kita khususnya kepada Tuhan. Nah, parpudi sahali, Bapak Inang hasoma nama poso di sekolah minggu, seperti yang tadi sudah di awal diskusi atau
dialog antara saya dengan namargoran ise dono kanai teneh. Nini boru si boru purba ai homai, tapi ai purba ni purba tambak. Adong izon purba tambak. Iya, samerek datong tapi purba tambak iya. Iya. Di dalam dialog tadi dikatakan apa yang sudah dipersiapkan? Kan Aido. Apa Bapak Inang yang kita sudah persiapkan? Firman itu, logos itu sudah menjadi manusia. Dia menjadi terjangkau. Dia terlihat terjangkau, bisa dirasakan oleh kita sampai saat ini. Lalu, apa yang sudah kita persiapkan menyambut sang logos itu? Ya. Kalau tadi si Nini Boru Purbaai bilang sudah beli baju Natal, sudah bikin kombang loyang, sudah bikin pohon Natal. Udah lengkap pohon Natal di rumah teneh dengan ornamen-ornamen Natal ya. Bukan kami katakan itu tidak perlu, bukan. Tetapi fokus utamanya adalah mari mempersiapkan hati yang benar-benar sungguh-sungguh menyambut Tuhan. Jangan hanya penuh dengan kesibukan Natal, membuat kue kombang layang, sekalian lomar tahun baru minggu depan. Iya, boy doai. Tetapi apa yang lebih perlu untuk kita persiapkan? Fokus utamanya adalah benar-benar sukacita karena Yesus telah lahir bagi kita menjadi juru selamat kita. Atau mungkin Bapak Inang masih ada di antara kita yang belum mempersiapkan Natal ini dengan dengan baik gitu ya. Mungkin belum mempersiapkan hatinya di dalam menyambut Natal ini, merayakan Natal ini, tidak terlalu excited, ya. Mungkin disebabkan karena dia punya pergumulan, boy doai kan? Langsung mga tahu nomor Natal lebah nenek. Masih, iya baru bulan depan dah kawan. Bulan na lewat dah kawan. Hona PHK ini kan? Hilang sukacita Natal itu. Lang boy be mambain kombang loyang, kacang goreng, kacang panjang. Iya. Halani hona PHK. Ada banyak hal yang menjadi kendala kita untuk tidak mempersiapkan hati kita dalam perayaan Natal ini. Atau mungkin karena sakit, ya. Nokan ya apa yang sudah dibacakan oleh Bapak tadi ya, ada beberapa jemaat kita yang sakit, bahkan ada juga jemaat kita yang sedang berduka. Ya. Semuanya punya pergumulannya masing-masing di dalam menyambut Natal ini. Tapi biarlah lewat Natal ini, walaupun ada rasa sakit, walaupun ada duka, walaupun kena PHK, walaupun ekonomi sedang kurang stabil, walaupun seperti keluarga kami belum mendapatkan niombah, ya, jangan menghilangkan sukacita Natal itu. Karena kalau Kristus tidak hadir, firman itu menjadi manusia, kita tidak memiliki keselamatan. Oleh karena itu Bapak Inang na parpudi sahali, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya. Ada banyak kendala yang menghalangi kita mempersiapkan diri kita, hati kita di dalam perayaan Natal ini. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan memang gak pernah berjanji kamu tidak akan sakit, tapi Tuhan berjanji Dia menyertai. Mari Bapak Inang, kita merespon firman Tuhan lewat lagu ini. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan
berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Inang, baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita menyanyikan ini sekali lagi dengan benar-benar menghayati apa yang sudah saya persiapkan. Karena Yesus sudah lahir ke dunia ini, apa yang sudah saya persiapkan? Atau mungkin ada banyak kendala untuk kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita menyambut Kristus Sang Juru Selamat itu. Kendala apapun itu, lewat lagu ini kita pun, lewat firman Tuhan, lewat lagu ini kita dikuatkan bahwa Allah itu menyertai kita semua. Tuhan tak pernah jauh. Katakan dengan sungguh-sungguh, langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah. Bapak Inang, katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan menyerah. Walaupun ada saat ini yang sakit, ada yang terluka, ekonomi tidak stabil, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan menyerah, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Bagi yang setia dan sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah dengan sungguh-sungguh. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berhenti berjuang. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Jangan tinggalkan Tuhan demi sesuatu, demi harta, tahta, wanita, atau pria. Apapun kendala kita untuk mempersiapkan yang terbaik di dalam menyambut kelahiran Yesus. Ingat, apapun itu, ekonomi yang tidak stabil, tubuh yang sedang sakit, hati yang sedang luka, hati yang berduka, sedih. Mari percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sukacita Natal yang boleh kami rayakan Bani Panorang On bersama dengan seluruh orang tua nami, Bapak Inang, Hasoma Namaposo, adik-adik sekolah minggu, jemaat Tuhan GKPS Bekasi. Biarlah kiranya sukacita Natal itu terus selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kami.
Kami boleh terus bersuka cita karena firman itu telah menjadi manusia lewat kelahiran Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kami seluruh umat manusia. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami semua untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus percaya, untuk tetap terus setia kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan hal yang mudah untuk kami mempertahankan iman kami di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Bukan hal yang mudah bagi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya lewat firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah perayaan Natal tuntunan Bani Panorang On akan semakin menguatkan kami bahwa memang benar-benar Allah telah berinkarnasi lewat kehadiran Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Sehingga aima tongon Tuhan yang memampukan kami untuk tetap percaya akan kebesaran kuasa Tuhan, bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ase Bapa Bani Panorang On, di dalam sukacita Natal kami pada hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GKPS Bekasi. Bapa Inang orang tua nami Tuhan, itonga-tonga ni kuriamu GKPS Bekasi. Biarlah kiranya tetap senantiasa Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan juga sukacita. Setiap rumah tangga boleh tetap dipenuhi dengan damai, sejahtera, kasih, cinta yang dari Tuhan. Dan mampukan haganupan orang tua nami Bapa Inang untuk menjadi bapa, untuk menjadi ibu, menjadi istri, menjadi suami yang baik itu tengah ni rumah tangga nami Bei, dan juga khususnya di dalam membimbing, mendidik niombah nadomma ilayak-layak konham itu tengah ni keluarga nami Bei. Dan biarlah kiranya juga di dalam iman pengharapan kami berkat Tuhan pun boleh tetap tercurah di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Bapa Inang haganupan nama poso di tengah-tengah ni kuriamu GKPS Bekasi On. Sehingga lewat berkat Tuhan, lambin boy tongon ipataridah kon hanami ai, kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk haganupan niombah ni orang tua nami On, hasoman nami nama poso, abang kakak semuanya. Biarlah kiranya haganupan nama poso GKPS Bekasi boleh tetap senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin maju dengan majunya teknologi dan juga zaman yang semakin modern ini, tolong Tuhan jagai ham haganupan nama posomu GKPS Bekasi sehingga boleh tetap senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan, lang taruyun bani haganupan namasa nasonari beredar di tengah-tengah ni dunia on Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang tetap sayang kepada orang tuanya, tetap punya tanggung jawab untuk mengasihi, mencintai, dan juga melindungi keluarganya, papa, mamanya, dan semua saudara-saudaranya. Ketika mereka masih ada di dalam pergumulan, ketika pemuda-pemudi GKPS Bekasi di dalam pergumulan untuk mencari pasangan hidup, di dalam pergumulan mereka juga untuk mencari pekerjaan, apapun itu Tuhan yang menjadi pergumulan nama posomu kuria GKPS Bekasi, biarlah kiranya mereka semua boleh tetap mengandalkan Tuhan sehingga dapotan jupahan matongon. Ketika mengandalkan Tuhan, mereka akan jupahan nama dear itu ngatongah ni pargoluhan ni sedia. Kami berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, niombah ni orang tua nami yang juga sedang menjalani masa studi.
Baik itu adik-adik sekolah minggu yang masih baru lahir di dalam pertumbuhannya, dan juga adik-adik sekolah minggu yang masih sekolah juga Tuhan, di dalam masa studi pelajaran mereka, asebastu maham, menambah-nambahi hikmat hapentaran sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarya untuk bangsa negara dan juga untuk keluarganya. Tuhan berkati terkhusus pertumbuhan mereka di dalam masa pertumbuhannya, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara mereka semua, sehingga adik-adik sekolah minggu juga boleh bertumbuh di dalam psikologis yang baik, mental yang baik, dan juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menyayangi orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah masa Natal saat ini, di dalam perayaan Natal ini. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit di tengah-tengah Nikuriamu GKPS Bekasi On. Ketika ada yang sakit, mari Tuhan Engkau pulihkan mereka lewat usaha yang boleh dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan. Bapa Inang asegabehitemu haganupan usaha-usahain nalaho mambere hamalumon hubani haganupan jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh maupun di dalam masa pemulihan pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami mau berusaha, ketika kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap proses pengobatan yang dilakukan oleh orang tua kami ketika mereka dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Di dalam pergumulan mereka apapun Tuhan, mari Engkau balut luka mereka. Terkhusus yang di dalam keadaan berduka, bukanlah hal yang mudah untuk kehilangan sosok seseorang yang dikasihi, dicintai. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa memang yang hidup haruslah diakhiri dengan kematian. Oleh karena itu kami mau mengimani bahwa lewat kematian kami akan jumpa pakoni ham Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat terindah untuk kami di sorga. Ase Bapa ondo subamu setiap jemaat yang berbeban berat, yang berduka ini, maupun apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, mari balut ham setiap kesedihan dan luka itu, sehingga boleh pulih. Melalui sukacita Natal ini semakin pulih matongon haganupan setiap hati yang bersedih dan berduka, berbeban berat. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di tengah-tengah Kuria GKPS Bekasi ini. Kami berdoa untuk calon Sintua, calon Samas, Sintua, Samas, pengurus-pengurus seksi, tingkat jemaat dan juga tingkat resort, guru-guru sekolah minggu dan bahkan full timer kami yang melayani di tengah-tengah resort Bekasi ini. Keluarga Bapak Pendeta Resort, keluarga Bapak Pendeta Jonedi, keluarga Bapak Pendeta Adrian, biarlah kiranya seluruh pelayan Tuhan boleh tetap senantiasa di dalam kekuatan sukacita untuk boleh melayani dan bahkan kesetiaan untuk boleh tetap melayani dengan sungguh-sungguh, walaupun pelayanan yang harus dilakukan saat ini bukanlah hal yang mudah karena pandemi COVID-19 bahkan Omikron sudah ada di Indonesia ini. Marilah kiranya Tuhan mengurupi haganupan juak-juakmu on Tuhan. Baik PHMJ kami bersama dengan full timer, pengurus resort, semua boleh berkoordinasi dengan baik untuk melakukan pelayanan yang bertujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut berkat Tuhan yang pastinya akan luar biasa lagi di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik pun di dalam waktu kurang lebih seminggu lagi kami akan mengakhiri tahun 2021. Iman percaya kami, Tuhan menyertai kami, berkat Tuhan akan martambah-tambah. Itu ngatongah nih pergoluhan nami bay ketika kami mau tetap taat, tetap setia dan mengandalkan Tuhan, hidup penuh di dalam kejujuran. Ibagas makobaskon haganupan pargoluhan Rosyage Horjana Mibe. Terpuji maham Tuhan, ondo subamuma, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin.
Bapak Inang, nama Poso, Rosi adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur Bindu 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sonari Patupu Hitama Galanganta. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad.
yang terkasih yang ada di gedung gereja maupun dari setiap keberadaan kita, Ase Riap Mahita Jongjong. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu telah nyata melalui kelahiran Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Engkau hadir dengan merendahkan dan memiskinkan diri melalui kelahiran-Mu di kandang domba. Engkau datang dalam kemiskinan supaya kami menjadi kaya. Ya Roh Kudus, ajarilah kami semakin mengenal betapa besar kasih-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami memperoleh keselamatan. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami memohon dalam doa ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom Malbat Taganupan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Puji syukur bagi Tuhan, ibadah kita telah boleh terlaksana dan Jemaat GKP Bekasi mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Yeni Sepliani Purba MTH, MPDK, ya, dan kemudian sektor yang melayani pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Semoga semakin terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Domai jalohita hatani Tuhan, ne padasni inang paditata, lambin toguh ma hapor saya onta. Yesus do Kristus, anak ninay bata, marhite makaporsayai, gabi dapotan hita, dapotan haguluhan hita ibagas gurani. Amin. Ya. Jadi hubata kanupan, selamat hari Minggu mak hubata kanupan. Selamat hari Minggu. Selamat Natal. Selamat Natal. Demikian juga jemaat yang beribadah di rumah. Kami sapa dari sini selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Tuhan memberkati AC Siul Maita Mulak, Nurnami Riap Maita Jongjong, salam hitam makanan kerita, salam kopit. Ya, selamat. Ya. Iya. Jadi Tuhan memberkati kita kenupan. Tinggal 5 hari lagi sampai ujung tahun, tetap lebih semangat lagi. Amen. Ya, domai jalo hita tani Tuhan lebih semangat lagi. Atau hita mas selamat Natal tulu hali, horas tulu hali. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Horas, horas, horas. Mulak maitai bagas damai. Ada keluarga penginjil juga, Pak. Penginjil Divo. Oh. Kepada inang penginjil Ella Boru Purba,
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,